Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shlih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan harus kita utamakan ialah marilah sama-sama kita hadiahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan waktu serta kenikmatan bisa menghirup nafas yang segar pada sampai saat hari ini. Tak lupa juga selawat beriring salam, mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Yang terhormat Bapak Dinul Islami selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam, dan yang saya sayangi ialah teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Fira Wahyuningsi dari kelas reguler S Tambuk 2020. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patahkan menjadi beberapa kalimat dengan judul Hindari Perzinahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 telah ditekankan bahwa kepada umat Islam dilarang untuk melakukan perbuatan perzinahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Shadaqallahul azim. Pada ayat di atas telah ditekankan kepada umat manusia agar tidak mendekatkan dirinya kepada perbuatan zina, agar tidak mendekatkan dirinya tentang apa-apa yang mengarah ke dalam perbuatan zina. Banyak media yang dapat membuat kita dapat terpuruk ke dalam perbuatan perzinaan. Di antaranya adalah telepon, handphone, televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Banyak juga kaum yang telah mengikuti perbuatan zina, di antaranya adalah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, karena mereka tidak bisa membedakan mana antara ta'aruf dengan perzinaan. Pada masa modern saat ini, pacaran sudah tidak lagi asing bagi kita. Perbuatan tabu namun harus kita perbincangkan pada saat ini ialah mengapa mereka tidak takut mendekatkan diri terhadap perbuatan perzinahan. Padahal mereka sendiri sadar bahwa perzinahan itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu banyak umat manusia yang tidak sadar akan kesalahan-kesalahannya dalam melakukan perbuatan. Mereka tidak tahu bahwa pacaran adalah perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam jalan yang salah. Bahkan bagi mereka, pacaran adalah kegiatan tutur kasih, tutur sayang terhadap lawan jenis yang tidak sama sekali halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas terlebih dahulu pengertian pacaran. Pacaran ialah hubungan kasih sayang antara lawan jenis yang tidak sah statusnya, bahkan tidak halal. Bagi mereka, pacaran merupakan kegiatan mencoba-coba, mengenalkan satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, bersenang-senang. Bahkan tak jarang dari mereka yang berharap lebih dari pacaran, yaitu menuju ke jenjang pernikahan. Padahal banyak terjadi peristiwa berbuat zina dan kemudian ditinggalkan. Banyak terjadi pelecehan seksual akibat dari kesalahpahaman, kesalah pengertian antara tindakan pacaran tersebut. Namun, tidak banyak dari umat manusia untuk menghindari perbuatan tersebut. Banyak mereka yang tidak menyadari bahwa perbuatan pacaran tersebut dapat membuat mereka jauh dari Sang Maha Kuasa.
Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Dari 85% orang yang berpacaran, mereka banyak berpikir bahwa pacaran tersebut adalah kegiatan indah, adalah kegiatan bersenang-senang yang dapat membuat mereka merasa tenang ketika bersama lawan jenis. Padahal tanpa mereka sadari, jika mereka senang-senang berdua-duaan, orang ketiga tersebut adalah syaitonir rajim. Dan mereka tidak sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Tidak ada ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pacaran itu halal. Hukum dari pacaran ialah haram dan tidak akan pernah dibenarkan dan tidak akan pernah menjadi hukum halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah, ada 4 larangan ketika kita berpacaran. Yang pertama, apabila kamu mendekati hawa ataupun wanita, maka perbuatanmu adalah perbuatan dosa. Dalam hadis riwayat Ahmad ditekankan bahwa apabila kamu sedang berdua-duaan dengan wanita tanpa ada hubungan statusnya, maka orang ketiganya adalah syaitan kecuali kamu sedang bersama mahram. Yang kedua, hendaklah kamu menundukkan pandanganmu kepada lawan jenismu. Banyak sekali sekarang terjadi orang-orang pada pacaran berdua-duaan dengan pasangannya, mereka tidak sanggup untuk menundukkan pandangannya kepada pasangannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan hawa nafsu setan yang telah mengutuk tubuh mereka untuk saling melakukan perbuatan perzinahan tersebut. Yang ketiga ialah mereka tidak bisa menutup auratnya. Banyak sekali sekarang budaya globalisasi dari luar masuk ke Indonesia. Bahkan tanpa kita sadari bahwa pacaran adalah pengaruh globalisasi dari negara luar yang mayoritasnya adalah non-muslim, yang kita ikuti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu terlalu banyak sekarang umat Islam yang melakukan tindakan pacaran tanpa menutup auratnya. Mereka jalan-jalan keluar, hangout bareng pacarnya tanpa menutup aurat, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang salah. Dan yang terakhir, larangan ketika kita berpacaran ialah kita saling bersentuhan. Bukan mustahil bagi orang yang berpacaran tidak menyentuh pacarnya. Misal, kita jalan-jalan keluar, tidak mungkin kita tidak berpegangan kepada pasangan kita. Hal tersebut dapat membuat kita menjerumuskan terhadap dosa-dosa yang bergilir tanpa kita sadari. Kita merasa senang, merasa nyaman ketika bersama pasangan kita. Tapi kita tidak mengetahui apa saja yang dapat terjadi, apa saja dosa-dosa yang telah kita pertambah ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Hadirin rahimakumullah, itulah 4 larangan ketika kita melakukan tindakan pacaran. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya pacaran adalah jalan mempercepat kita menuju ke neraka jahanam. Tanpa kita sadari bahwa lebih baik kita ta'aruf terhadap pasangan yang ingin kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Saya tekankan bahwa ta'aruf ialah memperkenalkan diri dan menyatukan pasangan antara pria dan wanita. Karena sesungguhnya ta'aruf adalah perjodohan yang halal dan tidak ada diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, janganlah coba-coba kamu mendekati perzinahan. Janganlah kamu coba-coba untuk menambah dosamu selama di dunia ini. Mungkin kamu tidak sadar, mungkin kalian tidak sadar apa saja dosa yang telah kalian perbuat di muka bumi ini. Maka dari itu, hindarilah perbuatan perzinahan. Alangkah lebih baik kalian melakukan tindakan ta'aruf. Apabila kalian sudah terjerumus ke dalam dunia perzinahan tersebut, maka sadarilah, bangkitlah, sadarlah bahwa kalian berada di jalan yang salah. Ingatlah bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mulia. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terbuka lebar buat umat yang ingin bertaubat di hadapannya. Sadarlah bahwa kalian hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa kalian akan mati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang akan mengetahui hal tersebut. Lebih baik kalian mengurangi dosa kalian dengan melakukan perbuatan yang lebih baik. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menjaga kerukunan antar sesama umat dan saling melaksanakan ibadah, memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Sekiranya apa yang saya sampaikan memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.